Hari ini banyak buku-buku yang membahas minimalisme dan diterjemah dalam bahasa Indonesia. Yang terkenal sekali ya tradisi minimalis itu hari ini biasanya diasosiasikan dengan gaya hidup yang banyak diambil orang-orang Jepang. Saya tidak banyak bahas teknis detailnya bagaimana menata ruang tamu, ruang tidur dan lain sebagainya, tapi kita bahas sisi-sisi filosofisnya. Bagaimana sih filosofi minimalisme itu? Kenapa kok kita perlu mempertimbangkan gaya hidup minimalis ini? Kenapa kok tidak hedon saja atau heroisme saja? Kenapa kok harus minimalis? Baik, bismillah. Ini kita awali dari definisi ya. Kalau definisi ini saya ambil dari dua buku. Yang pertama Joshua Becker, yang kedua Fumio Sasaki. Yang pertama dari buku Becoming Minimalist, dia mendefinisikan minimalis adalah tentang mendapatkan apa yang membuat kita bahagia dan menghilangkan segala yang memalingkan kita dari hal tersebut. Jadi gaya hidup minimalis itu fokus pada yang hakiki membuat kita bahagia, menghindar dari yang mendistraksi kita, yang tidak penting. Baik itu pikiran, baik itu barang, apapun itu yang sekiranya tidak terlalu relate dengan hakikat hidup kita yang kita anggap membahagiakan, ya kita singkirkan. Nah, nanti hakikatnya itu. Nah, ini kan hari ini banyak sekali, rame sekali hidup kita. Ada banyak sekali hal, ada banyak sekali distraksi yang memalingkan kita, yang membuat kita lupa hal-hal yang penting. Boleh dicek sekali-sekali. Sering saya sarankan, ayo teman-teman coba cek ya WA-mu hari ini. Di grup-grupmu lah terutama, coba dicek berapa persen percakapan serius produktif, berapa persen yang iseng saja. Nah, ini salah satu contoh saja betapa dalam hidup kita ini sering sekali waktu terbuang atau kita fokus pada sesuatu yang ini sebenarnya tidak terlalu penting, tapi energi kita, tenaga kita, biaya kita terserap ke situ. Maka kata Joshua Becker tadi, minimalis itu fokus pada yang hakiki membahagiakan dan meninggalkan yang memalingkan kita jauh dari hal tersebut. Nah, nanti ada definisi dari Fumio Sasaki. Kalau ini lebih praktis definisinya. Minimalisme adalah gaya hidup yang berarti kita mengurangi barang yang kita miliki sampai pada tingkat paling minimum dan memberi kita kesempatan untuk merenungi arti bahagia. Biasanya kan yang tadi mendistraksi kita itu, menghabiskan energi, tenaga, biaya, itu kan banyak barang-barang di sekeliling kita yang tidak penting. Ya karena kita miliki, akhirnya ya mau tidak mau harus kita urusi. Nah, dari situ terus waktu kita banyak tersita, tenaga kita banyak tersita, energi kita banyak tersita. Gaya hidup minimalis itu mengurangi itu semua. Jadi setelah ini teman-teman boleh kalau pulang ke kos-kosan terus kamu nilai ya barangmu di kamarmu itu ada berapa, penting enggak yang ada di kamarmu itu semua. Jadi seorang minimalis itu orang yang benar-benar tahu apa yang penting bagi dirinya. Dan yang penting itu yang dipertahankan, yang tidak penting, tidak eman-eman dilepaskan. Kadang-kadang kita itu kan emosional. Barang sudah tidak bisa dipakai, cuma Pak ini sejarahnya luar biasa loh Pak. Ya wis, ini ada kenangannya loh Pak. Ya akhirnya ya numpuk semua. Ya apa sih? Wong memang itu semula milik kita. Mana ada barang yang tidak ada kenangannya? Semua ada kenangannya. Jadi emosi kita sering main di situ. Akhirnya ya banyak barang tidak berguna. Wong ya kamu tidak pakai. Nah, seorang minimalis itu ngerti ini penting, saya pertahankan. Oh kalau itu tidak penting, saya buang. Sederhananya itu.
Baik, nanti kita lihat detailnya ya. Jadi definisinya ini ya. Kalau kalian pengen jadi minimalis, intinya tahu mana yang penting dan harus dipertahankan dalam hidup ini dan mana yang dilepaskan saja. Hakikatnya di situ nanti. Nah, ini dasar berpikirnya. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Seperti apa sih orang hidup minimalis itu? Dasarnya apa? Yang pertama, kalian harus mengenali gunanya setiap barang yang kalian miliki. Ketika kalian tahu gunanya, nanti kan kalian ngerti nilainya. Banyak orang yang ketika punya sesuatu yang dilihat bukan gunanya, mungkin gayanya, mungkin trennya, mungkin dan lain sebagainya. Kalau bagi seorang minimalis, pertama-tama yang dilihat gunanya. Yang kedua, hindari mengafiliasikan diri kita dengan barang yang kita miliki. Menilai diri atau menilai orang dari barang yang kita miliki. Kita bukan barang kita. Jadi jangan membaca statusnya orang, nilai orang dari apa yang dia miliki. Yang ketiga, ini prinsip selanjutnya, ini nyambung dengan yang keempat. Sedikit barang itu sama dengan sedikit stres. Sedikit barang membuat kita lebih merdeka. Tadi saya bilang, semakin banyak kita punya sesuatu kan semakin repot. Kemarin motornya motor lama pitung tahun 70-an misalnya, itu kamu parkir di depan kamar kos-kosanmu semalam, tidak dikunci, kamu santai, tidak khawatir, tidak stres. Tapi kalau motormu yang terbaru, yang fresh, yang mahal, kamu kepikiran terus. Kalau kamu naikinnya kan juga agak hati-hati, jangan sampai kegores apapun. Tapi kalau motormu motor lama kan, alah kegores, kesenggol apa, yang rugi yang nyenggol. Ayo, prinsipmu kan begitu mikirnya kan, kamu tidak stres. Jadi tidak kepikiran, isi yang biasa-biasa saja. Cuma jangan dianalogikan pasangan ya. Nyari jangan yang cakep-cakep Pak, biar tidak kepikiran. Nyari yang biasa-biasa saja, santai saja, di mana-mana kita tidak khawatir. Tidak ke situ ya arahnya. Ini barang-barang yang kita miliki. Jadi semakin sedikit yang kita miliki tambah nyaman dan kita tambah merdeka. Prinsip yang kelima, kalau tadi sedikit stres, lebih merdeka. Yang kelima adalah melepas keterikatan dengan barang. Iyalah misalnya kamu butuh motor, ya tetap kalian jangan terikat dengan kepemilikanmu. Kalau bahasa Jawane ya, kalau kita punya harta, punya dunia, jangan kedunyan. Kedunyan itu sangat terikat dengan harta duniawi yang dia miliki. Terus, nah ini jadilah penjaga pintu yang baik. Maksudnya jadi penjaga pintu yang baik itu ya, barang keluar atau barang masuk itu kita harus sangat hati-hati. Penting enggak sih aku beli barang ini, meskipun flash sale, meskipun serba 1000 cuma 1000-an, meskipun apa aku harus punya barang ini. Bukan urusan kamu mampu beli atau tidak, gunanya apa yang kamu beli itu. Kemudian nikmati ruang. Nikmati ruang itu kalian bisa bahagia kalau mampu menikmati ketiadaan, kekosongan, ketidakpunyaan. Jadi dalam hidup kita itu kalau kalian maunya isi terus justru sulit bahagia. Justru kalian harus latihan bahagia dengan tidak. Nikmati ruang. Sebagian besar kita menganggap bahwa wah, rumah saya ini belum ada apa-apanya loh. Mebelnya mebel kuno, terus apa, terus kita biasanya merasa minder kalau tidak punya apa-apa. Padahal di antara jalannya kita untuk bahagia itu kita bisa menikmati ketidakadaan, kekosongan. Jadi justru tidak punya itu ringan. Kayak tadi, tidak punya itu bebas stres, kita merdeka. Jadi ayo mampu menikmati ruang. Kemudian selain menikmati ruang, ada prinsip menyukai, tidak harus memiliki. Nah ini kamu sering pakai ya. Iya.
Kamu sering begitu ya. Oke, ini kan yang paling sering kamu pakai kan prinsip ini, menyukai tidak harus memiliki. Ini biasanya kalau sudah ditembak terus ditolak kan ilmu ini keluar. Jadi gini loh, kita itu terbiasa ingin punya apa saja yang kita sukai. Padahal tidak harus memiliki, kita sudah bisa menikmati itu. Misalnya, wah saya seneng es krim Pak. Kan tidak harus kita beli mesin pembuat es krim. Itu namanya menyukai tidak harus memiliki. Baik ya, jadi ini prinsip, ini ternyata ini prinsip luas universal. Kamu kemarin ngertinya hanya untuk itu. Ternyata yang hidup itu memang menyukai tidak harus memiliki. Terus bahagia dengan cukup. Ya hidup ini memang harus pas, tidak lebih, tidak kurang. Lebih itu tidak enak, ada tugas ekstra. Kurang juga tidak enak, berarti ada yang tidak terpenuhi. Ayo latihan bahagia dengan cukup. Cukup dengan parameter guna tadi ya, bukan parameter tren, bukan parameter gaya dan lain sebagainya.